Mas Bima, sebagai seorang ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic Law and Studies, ini bagaimana Mas Bima melihat pro kontra kenaikan PPN ini? Menurut Mas Bima ini perlu atau tidak dinaikkan? Yang jelas kalau ditanya ya masyarakat, dunia usaha, pelaku retail, UMKM bahkan inginnya PPN diturunkan. Jadi itu sudah sangat clear. Kalau bisa turun 8-9% buat apa naik ke 12%. Nah problemnya sekarang ini kan harusnya narasi dan diskusinya digiring. Kalau Pak Presiden memang berpihak kepada rakyat, berpikir ke sana. Sekarang ini pembahasannya adalah mau pakai apa? Merevisi Undang-Undang HPP-nya. Apakah menerbitkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang, karena dari dasar adanya kegentingan, dasar ekonomi sedang melemah, daya beli merosot, tahun depan yang bisa diandalkan adalah konsumsi rumah tangga dan harus dijaga dengan baik, maka Perpu jadi salah satu yang paling cepat. Karena ini tinggal menghitung hari kan sudah tanggal 24, sementara lagi tanggal 1 Januari. Nah, atau yang kedua ini kan menunggu DPR, DPR-nya kan sedang reses. Ini kan proses untuk revisi undang-undang agak susah kalau menggunakan mekanisme DPR, berarti kan setelah 1 Januari 2025. Jadi ini sekarang bola soal PPN 12% itu ada di Presiden. Kalau tadi disebutkan Pak Misbakun antara getaran hatinya Pak Prabowo dengan pembantunya nggak nyambung, ini Pak Prabowo harus menegur nih, karena nggak ada yang bisa dipegang sekarang dari sisi Kementerian Teknis. Kalau Pak Prabowo mintanya hanya selected items, itu selected items apa? Sementara Kementerian Keuangan, ini barang yang kena PPN 12% hampir semua jenis barang, kecuali yang sebelumnya sudah dikecualikan. Oke. Nah, bahkan ada Bisakah memang moderasi-moderasi seperti itu yang tadi dikatakan, Mas Bima? Iya, moderasi ini akhirnya membuat kebingungan juga, dan sampai hari ini kan belum ada peraturan Menteri Keuangan secara teknis. Artinya dari sisi Kementerian Keuangan juga sedang bingung. Barang apa yang disebut oleh tadi Pak Misbakun, barang premium, barang yang dikonsumsi oleh orang-orang kaya itu apa? Jadi kalau mau mengatur barang-barang mewah, pakai instrumennya kan PPNBM. Ya. Nah ini kemudian dicampurkan dengan PPN. Sehingga itu multitafsir kepada publik, misalnya kemarin ya, untung sudah dianulir misalnya beras premium. Jadi minyak goreng di luar minyak goreng kita. Minyak goreng yang dikonsumsi masyarakat secara banyak itu minyak goreng bermerek. Apa kena PPN 12%? Jadi ini saya pikir ini satu, bolanya ada di Presiden. Kalau bisa terbitkan Perpu segera, batalkan itu. Yang kedua, kalau pembantunya tadi tidak sejalan, 100 hari pertama Pak Prabowo reshuffle Menteri Keuangan. Oke, tanggapan Anda Pak Misbahun? Jadi gini, saya ingin memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu bukan sebuah keputusan. Karena belum keluar yang namanya peraturan Menteri Keuangan atau peraturan pemerintah terkait dengan kenaikan PPN itu yang berkaitan dengan arahan dari Bapak Presiden yang mengatakan selected item. Maka masih sangat terbuka untuk dilakukan upaya-upaya bagaimana moderasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu bisa dijalankan. Saya mendapatkan tugas untuk berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi diskusi Presiden dengan pimpinan DPR itu semangatnya dijalankan. Oke. Pengaturan seperti apa nanti itu soal selected items-nya ya? Mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya. Pak Misbahun, Mas Bima, kita harus jeda terlebih dahulu, kita bahas lebih lanjut. Tapi selepas jeda berikut, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kita masih membahas perlu tidaknya kenaikan PPN 12% ini. Tadi saya akan melanjutkan langsung ke Pak Misbahun. Pak Misbahun, tadi Anda mengatakan ada pengaturan selected items. Nah itu seperti apa Pak nanti teknisnya begitu? Soal teknis itu ada di wilayah dan ruang pengambil kebijakan di Kementerian Keuangan, dan proses transmisi berikut kebijakan itu adalah di Direktorat Jenderal Pajak. Tapi bisa Pak, ada pengaturan seperti itu ya? Sangat mungkin, karena apa? Di dalam beberapa item barang yang dijual di Indonesia itu, di samping terkena PPN, pajak penjualan barang, pajak pertambahan nilai, juga terkena pajak penjualan atas barang mewah. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu, bahkan beliau mengasih contoh tas mewah, mobil mewah, rumah mewah,
kemudian daging mewah, begitu. Nah, sebenarnya kalau melihat situasi itu, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu, setelah para pembantunya, setelah tahu bahwa Bapak Presiden berdiskusi dengan DPR, pimpinan DPR loh ini, pimpinan DPR yang membidangi bidang keuangan, termasuk ada Pak yang membidangi Polhukam, harusnya kemudian dilakukan konfirmasi. Oh, perintah Bapak Presiden ini. Nah, pembantunya kan tinggal melaksanakan apa yang menjadi keinginannya Presiden, mengkonfirmasi ulang dan memberikan penguatan apa yang disampaikan oleh Presiden. Harusnya pembantu Presiden itu adalah yang paling lantang menyuarakan tentang selected item ini. Kalau kemudian yang terjadi selected itemnya itu hanya pada 11%, bukan pada 12%-nya. Nah, ini saya harus memastikan kembali apakah arahan Bapak Presiden yang menjadi bahan diskusi dengan pimpinan DPR itu dijalankan. Itu tidak berkurang dari apa yang menjadi keinginan. Nah, saya mendapatkan tugas untuk memastikan itu dan melakukan rekonfirmasi, karena sampai sekarang saya sesuai dengan arahan Ketua Umum partai saya dan pimpinan-pimpinan di DPR, arahan Bapak Presiden soal selected item belum berubah. Baik. Belum berubah. Dan baik, ini saya ingin memastikan bahwa pembantu Presiden harus paling lantang membela itu. Baik. Kepentingan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tidak ada yang lain. Baik, kita minta tanggapan Mas Bima juga dalam hal ini ya, Pak Misbahun ya, mengenai selected items dan pengaturannya ini seperti apa. Tanggapan Mas Bima sendiri bagaimana? Apa instrumen hukumnya kalau begitu mengenai aturan item-item tertentu yang dikenakan PPN 12%? Karena sampai saat ini juga tidak ada penjelasan, Mas, apa saja sebenarnya barang yang dikenakan PPN 12%? Ya justru itu, karena nggak ada kejelasan secara detail barang mana yang kena PPN 12%. Kemudian multi tarif itu diartikan sebagai 1%-nya nggak naik karena ditanggung pemerintah. Nah ini kan juga menimbulkan banyak sekali interpretasi yang berbeda. Selain itu kalau memang hanya barang mewah, selama ini tuh PPNBM-nya itu hanya menyumbang sekitar 25 triliun rupiah. Kecil lah intinya PPNBM itu untuk barang mewah. Jadi kalau hanya itu, satu pertanyaannya, kalau hanya barang mewah yang masuk dalam kategori PPNBM, emangnya pengaruh kepada penerimaan PPN tahun 2025? Padahal Kementerian Keuangan targetnya 75 triliun. Jadi jelas ini bukan barang mewah yang dimaksud dalam PPNBM. Yang kedua, kalau memang hanya barang mewah, ya barang mewah itu kan apartemen, harganya di atas 30 miliar, mobil mewah gitu. Tapi kalau barang mewah yang memang ditargetkan, buat apa ada stimulus paket kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi efek negatif dari PPN 12%. Jadi ini Kementerian Keuangan atau Kementerian Teknis ini pengen balik lagi ke format awal. Pokoknya PPN naik 12%. Itu yang dibaca oleh publik. Selain itu juga PPN 12% ini kan efeknya berantai. Sementara diskon-diskon insentif yang diberikan itu banyak yang hanya 2 bulan. Setelah itu gimana kelanjutannya? Listrik, diskon, kemudian juga beras 10 kg. Artinya ini pemerintah sebenarnya ingin agar masyarakat percaya deh bahwa PPN 12% ini baik buat masyarakat karena sudah dikasih obat dalam bentuk insentif atau stimulus ekonomi. Jadi ini beda sekali nih apa yang disebutkan Pak Prabowo. Jadi PPN 12% berlaku ke banyak sekali jenis barang dan jasa, bahkan diperluas dari yang ada sekarang, termasuk tadi definisi daging premium, sekolah, kemudian internasional itu seperti apa yang premium, layanan kesehatan. Karena detailnya nggak ada sampai sekarang, saya khawatir banyak pelaku usaha itu sudah melakukan adjustment atau penyesuaian harga dan biaya. Itu karena mereka khawatir jenis barang dan jasa yang mereka perjualbelikan itu masuk dalam PPN 12%. Jadi ada inflasi atau kenaikan harga yang mendahului kebijakan besok Januari. Dan satu lagi, ini kan momentum Natal Tahun Baru, di mana mereka biasanya pengusaha itu melakukan penyesuaian harga karena ada sisi permintaan yang memang meningkat. Nah jadi seasonalnya begitu. Jadi ini momentumnya nggak pas sekali untuk itu. Oke, Pak Misbahun, tanggapannya bagaimana Pak? Karena memang juga belum ada penjelasan mengenai barang-barang apa saja sebenarnya yang dikenakan PPN 12% ini dari pemerintah. Kalau arahan Pak Presiden kan seharusnya ditangkap oleh para pembantunya dengan clear.
Tidak perlu ada modifikasi, tidak perlu ada tafsir yang macam-macam. Apa yang menjadi perhatian Mas Bima, kemudian pandangan-pandangan itu, kita semuanya menerima pandangan yang sama. Mengenai daya beli yang menurun, kemudian jumlah likuiditas yang menurun, jumlah tabungan masyarakat yang menurun jumlahnya, dan berapa ratus juta tinggal sekian dan sebagainya. Itu kita perhatikan, dan Bapak Presiden sangat concern terhadap hal-hal yang seperti itu. Sangat concern. Makanya upaya moderasi itu dilakukan. Nah, tugas politik saya berikutnya adalah memastikan itu dijalankan. Jadi, apa yang menjadi perhatian Mas Bima itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden. Bapak Presiden sangat tahu sepenuhnya. Data beliau sangat lengkap. Beliau sangat memahami. Nah, sekarang adalah the devil is in detail. Persoalannya adalah bagaimana kita mendetailkan arahan Bapak Presiden itu menjadi sebuah policy yang bisa dilaksanakan dan kemudian moderasi itu terjadi. Jadi kalau Mas Bima kemudian tadi mengatakan, oh saatnya kita menurunkan tarif pajak dan sebagainya, diskusi kami dengan Presiden termasuk opsi-opsi itu, Pak. Jadi jangan seakan-akan bahwa opsi menurunkan pajak itu hanya ada dalam hingar-bingar para analis ekonomi, pengamat ekonomi. Tidak. Pada saat Presiden berdiskusi dengan pimpinan DPR, disampaikan. Tetapi ada situasi-situasi yang memang belum untuk mengarah ke sana. Karena apa? Ada situasi, Mas Bima juga sudah tahu bahwa anggaran ini kan dipatok seperti apa, kita ada target penerimaan tahun berjalan dan sebagainya. Bagaimana pemerintah melakukan upaya rebound dan sebagainya. Contoh, orang membandingkan dengan Vietnam dan sebagainya. Loh, Bapak Presiden juga tahu situasi di Vietnam seperti apa. Kemudian dibandingkan dengan tarif PPN di negara lain, Pak Presiden juga tahu. Jadi sekarang kita tunggu bagaimana arahan Bapak Presiden itu, masih ada waktu yang tersisa. Mudah-mudahan Kementerian Keuangan memutuskan dengan cepat sehingga tidak terjadi polemik yang berlebihan dan tidak produktif seperti ini. Karena apa? Saya anggap ini tidak produktif. Karena apa? Sudah saling serang, sudah baku hantam yang tidak semestinya, rakyat terganggu. Sama seperti Mas Bima sampaikan, orang sudah mulai Kapan akan ada penjelasan dari pemerintah terkait hal ini kalau begitu Pak Misbahun? Saya sudah menyampaikan kepada tim di Kementerian Keuangan secepatnya berikan kepastian. Karena apa? Untuk membangun edukasi kepada wajib pajak, termasuk kepada pegawai pajak dalam rangka menerima laporan SPT nanti di bulan Januari. Yang pelaksanaannya itu akan terjadi, mereka laporkan di bulan Februari. Tapi kan begitu 1 Januari, orang yang terkena PPN mulai berapa yang 12%, berapa yang 11%. Tetapi ingat bahwa arahan Bapak Presiden clear, yang selected item itu 12%, bukan 11%. Pesan ini saya sampaikan berkali-kali kepada tim di Kementerian Keuangan. Bahwa Mas Bima, sedikit ini yang boleh Pak? Terjadi. Baik Pak Misbahun. Mas Bima boleh sedikit menanggapi, bisa tidak Pak Mas Bima ada pengaturan khusus mengenai selected items itu? Saya lihat itu akan sangat multitafsir dan justru yang terjadi adalah perluasan barang yang kena PPN 12%. Yang jelas PPN ini kan sifatnya regresif. Dan kalau tidak ada kejelasan barang mewah itu seperti apa, ini akibatnya adalah hampir semua kelompok masyarakat itu kena. Jadi PPN 12% itu studi kita menyatakan bahwa kelas menengah tambah Rp350.000 per bulan pengeluarannya, orang miskin Rp110.000, padahal garis kemiskinannya adalah Rp580.000 per bulan per kapita. Yang artinya PPN ini memang sudah sepatutnya dibatalkan 12%, harus segera diturunkan. Instrumennya apa itu kalau tadi Pak Misbahun bilang Pak Presiden paham. Ya kalau Pak Presiden paham, saya kira yang paling mungkin sekarang instrumennya adalah Perpu segera dikeluarkan. Dan kalau ini tidak dikeluarkan, khawatir bahwa ekonomi tahun depan jangankan 5% atau 8% hampir nggak mungkin, 5%. Itu bisa di bawah angka 5%. Meskipun ada 3 paket stimulus, Mas Bima tetap tidak berpengaruh? Bisa, nggak bisa. Jadi bulan Maret itu adalah masuk Ramadan dan Lebaran.
ya. Artinya stimulus yang hanya diberikan 2 bulan itu adalah stimulus yang sangat temporer. Efek PPN 12% jangka panjang. Yang kedua, orang sudah susah kondisinya, daya beli sedang melemah. Paket stimulus itu justru membuat kita membeli mobil listrik dan mobil hybrid. Ini stimulus buat siapa? Buat kelas menengah bawah yang terkena PPN 12% atau Baik. buat orang kaya, gitu ya. Karena ini stimulusnya saya kira nggak relevan dengan dampak PPN 12%. Baik, kita tunggu akan seperti apa langkah dan penjelasan dari pemerintah terkait penaikan PPN 12% ini. Ketua Komisi 11 DPR RI fraksi Golkar, Pak Misbahun, dan juga Bima Yudhistira, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center Economic and Law Studies. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.